Hai, kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai pengukuran. Sebelumnya, Anda sudah mempelajari mengenai bagaimana membuat eh, operasionalisasi variabel, di mana Anda akan mengukur konstruk menjadi variabel, sehingga Anda membutuhkan definisi konseptual dan definisi operasional, di mana kedua definisi itu harus nyambung. Supaya nyambung, maka ya kemarin saran saya adalah harusnya Anda mengambil definisi operasional dari sumber yang sama dengan definisi konseptual yang Anda acu. Gitu ya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang membuat skala. Ya, setelah itu baru kita membahas tentang validitas dan reliabilitas. Pembahasan tentang pengukuran ini akan dilanjutkan dengan beberapa video. Baik, kita bicara mengenai scaling. Masih ingat ya, pengukuran adalah penempatan angka atau simbol kepada karakteristik atau atribut dari sebuah objek. Ya, jadi kita tidak pernah sekali lagi mengukur objeknya, tetapi kita akan mengukur karakteristik atau atribut dari si objek, gitu ya. Nah, supaya kita bisa memberikan angka, maka kita perlu membuat skala. Ya, jadi skala adalah sebuah alat atau sebuah mekanisme supaya seseorang atau orang-orang gitu ya, sebenarnya orang-orang dapat membedakan bagaimana mereka atau dapat menentukan bagaimana mereka membedakan satu satu variabel dengan variabel lainnya di dalam penelitian kita, ya. Sehingga pembuatan skala atau kita sebut sebagai scaling itu pada dasarnya membuat sebuah kontinum, ya, sebuah rangkaian angka-angka yang kita berikan kepada objek kita, gitu ya. Nah, jangan lupa skala itu ada 4 tipe: nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ya, saya tidak ingin membahas satu persatu berdasarkan definisi ini. Saya harap Anda bisa baca sendiri, tetapi saya akan lanjut ke gambar ini. Anda perhatikan bahwa variabel ada nominal yang sifatnya angka untuk membedakan, dan ada ordinal pada dasarnya angka untuk membedakan tetapi juga menunjukkan urutan. Ya. Nah, baik nominal maupun ordinal sifatnya adalah non-parametrik, sehingga tidak dapat diperlakukan secara matematis. Dengan demikian, kalau kita punya variabel yang skalanya nominal dan ordinal, kita tidak boleh melakukan penjumlahan, perkalian, gitu ya. Kalau skala variabel kita interval, maka angka yang kita berikan itu menunjukkan perbedaan, sekaligus menunjukkan urutan, sekaligus mengatakan bahwa antara satu angka dengan angka lain mempunyai jarak yang didefinisikan. Sehingga kalau kita mempunyai angka 1, 2, 3, 4, 5, maka jarak antara 1 dan 2
kita definisikan sama dengan 2 dan 3, ya, dan kita definisikan sama dengan 3 ke 4, gitu ya. Jadi jarak antara 1 ke 2 itu sama dengan jarak 2 ke 3, jarak 3 ke 4, dan selanjutnya, gitu ya. Kalau variabel kita bersifat variabel rasio, maka selain angka menunjukkan perbedaan dan urutan dan jarak tertentu, ya, dan yang kemudian ada angka nol mutlak, ya, di mana kita mengatakan bahwa nol adalah tidak ada. Oke, ya. Jadi misalnya nih, contoh klasik nominal itu misalnya laki-laki dan perempuan, gitu ya. Ordinal itu juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, gitu ya. Pemenang juara 1 mungkin mempunyai nilai 700 misalnya. Juara 2 mungkin 350, juara 3 300 misalnya. Jadi jarak antara juara 1 dengan juara 2 dan juara 3 itu tidak sama, gitu ya. Sedangkan kalau interval, jarak antara 1, 2, 3, 4, 5 itu sama. Misalnya, contoh yang paling klasik itu adalah eh, ini, skala temperatur, ya. Skala temperatur itu interval. Karena kita, kalau Anda ingat ya, kita punya skala Celsius, ada Fahrenheit, gitu ya, ada Reaumur, gitu ya. Nah, itu angka nolnya itu punya arti yang beda-beda, ya. Kita nggak bisa bilang nol itu tidak ada temperatur, nggak bisa bilang juga, gitu ya. Kalau rasio itu angka menunjukkan perbedaan, urutan, jarak, dan ada angka nol yang mutlak. Gitu ya. Contohnya tinggi, panjang, gitu ya. Sebentar, baterai saya hampir habis. Ya, jadi skala rasio itu misalnya berat badan, tinggi badan, panjang meja, luas ruangan, gitu ya. Itu skalanya rasio. Eh, Baik. Kalau variabel interval dan rasio itu disebut variabel yang parametrik, ya. Kenapa bisa disebut parametrik? Karena dapat menggunakan perhitungan matematis. Oke. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Skala nominal menunjukkan perbedaan, ordinal menunjukkan perbedaan dan urutan, interval perbedaan urutan dan jarak, rasio menunjukkan perbedaan urutan, jarak, dan unique origin, gitu ya. Sehingga pengukuran central tendency, nah, central tendency berhubungan dengan kurva normal, gitu ya. Central tendency menunjukkan bahwa kalau ngikutin kurva normal, rata-rata itu harusnya menunjukkan sentralnya, gitu ya. Nah, kalau data kita sifatnya nominal, central tendensinya kita sebut, kita gunakan modus, ya. Jadi berapa yang mana yang paling banyak modus misalnya, ya. Sedangkan ordinal itu kita menggunakan median, ya. Diurutkan, tengah-tengahnya angkanya berapa, gitu ya. Sedangkan interval kita bisa interval dan rasio kita bisa menggunakan rata-rata, ya. Nah, eh, ketika kita bicara kurva normal, selain ukuran central tendensinya, ada ukuran dispersionnya, variasinya, gitu ya. Nah, dengan demikian
Nominal itu kita tidak punya pengukuran dispersinya, ya. Ordinal itu, selain median yang kita bisa itu, kita bisa menghitung semi interquartile range, ya. Kuartil ya. Kalau Anda tahu, kalau Anda mengatakan kuartil itu berarti seluruhnya dibagi 4 ya. Semi interquartile range itu adalah jarak antar kuartil gitu ya. Nah, interval itu sentral tendensinya rata-rata, dispersion-nya itu kita bisa pakai yang namanya standar deviasi, kalau dikuadratkan namanya variance gitu ya, dan kita bisa menghitung coefficient of variation ya. Oke, coefficient of variation nanti akan dibahas di quantitative analysis ya. Kemudian kalau skala rasio, kita juga bisa memakai standar deviasi, kuadratnya adalah variance, atau coefficient of variation. Nah, tes yang bisa kita lakukan, tes statistik yang kita bisa lakukan, kalau nominal biasanya kita pakai chi-square atau chi-square, sedangkan kalau ordinal kita tes statistiknya pakai rank order correlation, sedangkan interval dan rasio kita bisa memakai uji T dan uji F ya untuk pengukuran signifikansinya. Oke. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kita kembali ke jenis-jenis skala aja ya. Oke. Yang pertama harus Anda pelajari ketika kita mau mengukur attitude ya dengan menggunakan scaling teknik classification. Ketika kita mau mengukur attitude, skala itu harus kita sadari mempunyai dua kelompok besar, ya. Ada yang namanya rating scale, ya. Ada yang namanya ranking scale, ya. Rating scale itu memberi rate, gitu ya. Setiap objek akan diskalakan secara terpisah dari objek lainnya di dalam penelitian kita. Nah, dengan demikian, kalau kita pakai rating scale, objek kita akan kita ukur ya secara terpisah satu sama lain. Jadi kalau Anda punya 100 responden misalnya, masing-masing akan diberi rating scale dan nanti rate-nya bisa berbeda-beda. Ya, tidak diperbandingkan satu sama lain. Jadi, misalnya nih, rating scale. Oke, saya ambil contoh ya. Saya punya beberapa bolpen di sini. Ya, ini adalah koleksi bolpen saya. Dan kalau rating scale, kalau misalnya nih saya ditanya, mana bolpen yang paling berapa atau berapa atau nilailah kesukaan Anda terhadap masing-masing bolpen, gitu ya. Misal, saya bilang saya sangat suka sama bolpen saya ini, ya, karena ini adalah smart pen, ya, yang membantu saya untuk melakukan penelitian. Sangat suka, ya. Nah, yang kedua, saya diminta untuk menilai bolpen saya ini misalnya. Ya, saya bilang ini juga termasuk yang saya sangat suka. Gitu ya. Kenapa? Karena ukirannya bagus, gitu ya.
Kemudian saya punya ini, saya suka sama bolpen ini. Kenapa? Karena warnanya bagus, ya. Mereknya juga aneh, bukan merek yang biasa. Tapi bukan sangat suka ya, saya suka. Ini juga saya suka. Kalau Anda perhatikan ini bolpen hard rock, ya. Saya suka aja, nggak sangat suka. Oke, berikutnya saya punya bolpen ini. Buat saya, bolpen ini biasa aja, ya. Buat saya, yang ini saya tidak suka. Ya, saya tidak suka karena terlalu besar. Oke, yang ini saya punya 2, gitu ya. Saya biasa aja karena ini bolpen standar, gitu ya. Ya, saya beberapa kali mendapat hadiah bolpen dan beberapa di antaranya diukir nama, gitu ya, sehingga saya nggak bisa kasih ke orang lain. Nah, itu rating scale, gitu ya. Itu rating scale. Setiap barang, jadi objek saya adalah bolpen, gitu ya. Setiap bolpen itu saya nilai secara terpisah. Itu rating scale. Nah, kalau ranking scale kayak apa? Kalau ranking scale, saya akan membuat perbandingan antar objek. Dan kemudian saya akhirnya menyimpulkan ranking dari yang paling tidak saya suka sampai yang paling saya suka. Jadi misalnya nih, saya disuruh membandingkan, oke, ini dengan ini, mana yang saya paling suka? Yang ini saya suka karena yang ini ya, saya suka karena ukiran. Yang ini saya paling suka karena dia smart pen. Ya, bisa untuk merekam, bisa untuk menulis sambil merekam, gitu ya. Tapi kalau di ranking skill yang ditanya adalah antara ini dengan ini mana yang lebih Anda suka misalnya. Maka saya harus memilih salah satu, gitu ya. Mana yang lebih saya suka. Atau saya harus menilai ini, yang ini dibandingkan yang ini nilainya berapa, gitu ya. Itu namanya ranking scale. Jadi saya akan membandingkan, ya. Sekali lagi ya, rating scale saya akan membuat skala yang akan saya gunakan untuk menilai masing-masing objek satu persatu, gitu ya. Sedangkan kalau eh, eh, kalau ranking scale saya diminta untuk membandingkan ini sama ini, mana yang lebih Anda suka, misalnya, ya. Misalnya pilih salah satu atau ini sama ini, nilainya berapa jika ini dibandingkan ini, gitu ya. Itu ranking scale, ya. Sekali lagi, perbedaan rating dan ranking scale harus dipahami ya. Oke. Nah, kalau rating scale, sebentar. Kalau rating scale ada banyak yang kita pelajari di sini ya. Ini consensus scale, Thurston Equal Appearing Interval Scale, termasuk dari consensus scale ya. Oke, dikotomus, kategori scale, dan sebagainya kita akan bahas satu persatu. Saya akan bahas langsung aja ya. Dikotomus, sesuai dengan namanya dikotom, maka jawabannya cuma ada 2. Ya, prinsipnya jawabannya yes or no. Ya, dengan demikian, karena memberikan jawaban yes or no, maka dia adalah rating scale yang memberikan
skala nominal. Ya, misalnya, apakah Anda punya mobil? Jawabannya ya atau tidak. Ya, apakah ibu memiliki kakak laki-laki? Jawabannya ya atau tidak. Gitu ya. Pertanyaan yang kedua ini adalah salah satu dikotomus skill yang saya gunakan dalam penelitian women leaders in family business. Ya, oke. Berikutnya, kategori skill. Ya, kita pada kategori skill kita menggunakan multiple items untuk mendapatkan satu respons. Jadi responden diminta untuk memilih salah satu, ya, nggak mungkin memilih lebih dari satu, gitu ya. Misalnya saya berdomisili di, ya, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Utara, luar DKI Jakarta. Nah, hati-hati ketika Anda membuat kategori skill, Anda perlu memastikan bahwa setiap items, jadi setiap respon kotak-kotak ini harus mutually exclusive, ya, dan ya mutually exclusive dan istilahnya apa ya, dan memberikan jawaban yang lengkap, tidak ada kemungkinan lain, gitu ya, tidak ada kemungkinan jawaban di luar ini. Nah, completely exhaustive, ya kalau nggak salah ya. Nah, kategori skill memberikan nominal skill juga. Ya. Berikutnya adalah semantic differential skill. Ya. Semantic differential skill adalah kita memberikan bipolar attributes, ya, yang ekstrim, ya, berbeda secara ekstrim. Kemudian responden akan diminta untuk menunjukkan attitude mereka, ya, di sepanjang semantic space, ya, semantic space-nya ini adalah si garis-garis ini ya, semantic space terhadap objeknya, bisa individual, bisa barang, bisa event, ya. Jadi sikap mereka terhadap objek atau orang yang menjadi objek, gitu ya, atau event yang menjadi objek kita, objek penelitian kita ya. Nah, misalnya nih, ya, jadi semantic differential skill digunakan untuk mengukur sikap dari responden terhadap objek tertentu, sikapnya terhadap brand tertentu, iklan tertentu, orang tertentu, gitu ya. Nah, semantic differential memberikan skala ordinal, tapi sering diperlakukan sebagai skala interval. Ya, misalnya nih, ya, Anda diminta untuk menilai seseorang, gitu ya. Seseorang kemudian disuruh memilih penilaian Anda tentang sikap Anda tentang orang tersebut, responsif dan unresponsif. Dia ada di garis yang mana? Cenderung responsif atau cenderung unresponsif? Gitu ya. Di sini ada skalanya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 garis. Jadi kalau misalnya
dia misalnya memilih di garis kedua, misalnya dia silangin atau dia tanda tik gitu ya, di dekat responsif misalnya, di kedua dekat responsif berarti berarti Anda menilai orang yang dinilai itu adalah cukup responsif misalnya ya. Beautiful, ugly. Maaf ya, ini contoh dari eh, buku ya, buku pegangan kita. Berikutnya adalah courageous atau timid gitu ya. Itu jadi menilai dia cenderung ke arah mana. Ya, kalau di tengah-tengah berarti ya tidak terlalu responsif tetapi juga bukan unresponsif gitu ya. Oke, itu semantik diferensial. Berikutnya ada yang namanya numerical scale. Ya, sebenarnya numerical scale itu mirip dengan semantik diferensial. Ya, numerical scale similar, mirip dengan semantic differential scale. Ya, perbedaannya adalah kalau semantic differential itu dikasih garis-garis-garis atau space aja, tidak ada angkanya, ya. Kalau numerical scale itu si space itu, si garis-garis itu digantikan dengan angka, ya. Bisa 5 poin, bisa 7 poin, ya, dengan sama tetap bipolar adjektif kata sifat yang bipolar di masing-masing ujungnya, ya. Seperti halnya semantic differential, numerical scale juga adalah ordinal scale, tetapi sering diperlakukan sebagai interval scale. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan. Tadi ya, ada apa aja tuh yang kita udah pelajari? Dikotom, kategori, semantik diferensial, kemudian ada numerical, berikutnya itemized rating scale. Biasanya itemized rating scale bisa 5 poin, bisa 7 poin, sebenarnya bisa juga 6 poin, gitu ya. Skala dengan anchor, ya. Jadi dengan angka 1 dan angka 5 untuk beberapa item pengukuran itu artinya sama. Gitu ya. Jadi misalnya di sini contoh yang paling atas tuh 1 untuk very unlikely, 5 untuk very likely. Ya, nomor 2 1 adalah very unlikely, nomor 2 unlikely, 3 neither unlikely nor likely, 4 adalah likely, 5 very likely. Nah, dengan demikian, angka 1 artinya sama untuk untuk item pengukuran 1, 2, dan 3. Ya. Jadi ketika kita mengatakan I will be changing my job within the next 12 years. 12 years, 12 months gitu ya. Maka jawabannya bisa very unlikely sampai very likely. Sedang nomor 2 juga sama. I will take on new assignments in the near future. Bisa 1 untuk very unlikely, 5 untuk very likely. Perhatikan, itemized rating scale itu mempunyai skala 1 sampai 5, 1 sampai 7, 1 sampai 4, 1 sampai 6. Boleh, tetapi kita biasanya mempunyai beberapa item pengukuran ya dengan rating scale yang sama. Makanya namanya itemized rating scale. Ya, jadi punya skala 4, 5, 6, 7 gitu ya. Dengan anchors nilai yang sama
untuk beberapa items, ya. Jadi responden akan memberikan angka untuk setiap item atau melingkari relevan number untuk setiap item pengukuran. Jadi contoh di sini 1, 2, 3 responsnya bisa 1 untuk very unlikely dan 5 untuk sampai 5 untuk very likely. Ya. Nah, dengan demikian, karena kalau Anda perhatikan nih, item 1, 2, dan 3, kira-kira ngukur apa nih? I will be changing my job within the next 12 months. I will take on new assignments in the near future. It is possible that I will be out of this organization within the next 12 months. Apa kira-kira? Komitmen kayaknya ya. Nah, 1, 2, 3 itu sama-sama ngukur komitmen. Dengan demikian, untuk menilai komitmen sesuatu yang sifatnya konstruk, gitu ya, sesuatu yang sifatnya konstruk akan lebih meyakinkan kalau pengukurannya itu menggunakan beberapa item pernyataan, gitu ya. Jadi nanti jawaban si responden untuk item 1, item 2, item 3 itu bisa dijumlahkan. Ya, the responses to the items are then summed, dijumlahkan. Dengan demikian, itemized rating scale itu biasanya kita nyatakan sebagai interval scale. Ya, tentu saja dengan demikian biasanya kita akan kita asumsikan jarak antara 1, 2, 3, 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5 itu sama. Ya, contoh kedua di sini nih. Contoh kedua, 1 artinya not at all interested, 4 adalah very much interested. Ya, pertanyaannya adalah how would you rate your interest in changing current organizational policies, gitu ya. 1 sampai dengan 4 bisa dipilih, gitu ya. Oke. Itemized rating scale. Berikutnya, Likert scale. Nah, Likert scale itu seperti itemized rating scale, tapi Likert scale itu selalu bergerak antara antara titik ekstrim disagree ke agree, ya. Jadi Likert itu selalu mengukur agreement, ya. Either seseorang itu agree, ya, atau disagree dengan statements yang digunakan. Nah, kalau Likert scale, ya, itu selalu mempunyai 5 skala. Yang namanya Likert scale itu mempunyai 5 skala. 1 untuk strongly disagree, 2 untuk disagree, 3 untuk neither agree nor disagree, 4 untuk agree, 5 strongly agree. Ya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sangat tidak setuju, ya, netral, ya, tidak setuju tetapi tidak setuju juga, gitu ya. 3, 4 untuk setuju, 5 untuk sangat setuju. Ya, itu Likert. Jadi Likert mempunyai urutan selalu sama. 1 untuk strongly disagree, sangat tidak setuju, sampai 5 untuk sangat setuju. Gimana kalau 4? Ya, dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju sampai sangat setuju, tapi cuma 4 skala. Ya,
atau 6 atau 7 ya. Namanya Likert bukan? Nah, kadang-kadang dalam jurnal artikel ada yang menuliskan menggunakan 6 poin skala Likert, menggunakan 7 poin skala Likert. Kadang-kadang begitu, ya. Tetapi kalau mau lebih jelas, ya, biasanya dinyatakan sebagai misalnya 6 points Likert-like scale, ya, Likert-like scale, skala seperti Likert, gitu ya. Nah, sekali lagi pada Likert scale karena berupa agreement, ya, maka responsnya itu kembali lagi bisa respons yang mengukur konsep yang sama, ya, itu bisa dianalisa satu persatu, tetapi juga bisa dihitung totalnya. Ya, jadi kembali lagi karena responsnya itu sama, ya, dari strongly disagree sampai strongly agree, maka ketika pertanyaannya atau pernyataannya mengukur konsep yang sama, kita bisa evaluasinya satu persatu, tetapi bisa juga dievaluasinya sebagai penjumlahan keseluruhannya. Ya, biasanya yang paling sering digunakan adalah yang penjumlahannya. Kenapa? Karena berangkat pada eh, pemikiran kita bahwa konstruk itu tidak bisa diukur sekali jalan, ya, karena sifatnya non observable gitu ya, bahkan tidak ya, karena dia tuh sedemikian mayatnya, sedemikian sulitnya untuk diukur, maka kita supaya yakin tanyanya harus berkali-kali gitu. Dengan demikian kita akan menjumlahkan responsnya, gitu ya. Likert scale umumnya kita perlakukan sebagai interval scale. Seperti halnya si itemized rating scale. Jadi bedanya apa itemized rating scale dengan Likert? Sebenarnya mirip banget ya. Itemized rating scale yang mengukur agreement itu namanya Likert scale. Ya. Karena itemized rating scale itu bisa ngukur nggak selalu agreement kan? Very unlikely sampai very likely, not at all interested sampai very much interested, itu itemized rating scale. Tetapi kalau Likert itu selalu merupakan agreement, ya. Nah, ini contoh nih. Using the preceding Likert scale, state the extent to which you agree with each of the following statement. My work is very interesting. I'm not engrossed in my work all day. Life without my work would be dull. Gitu ya. Itu adalah uh, 3 item ya. Yang diukur 1 sampai 5 itu dia. Ya, angka 5-nya di situ. 1 sampai 5, 1 itu artinya sangat tidak setuju, 5 itu sangat setuju. Ya. Apa untungnya sih pakai Likert scale? Kebanyakan orang atau kebanyakan responden itu cukup familiar dengan Likert scale, ya, dengan pernyataan sangat tidak setuju sampai sangat setuju, cukup familiar. Tapi kadang-kadang saking familiarnya pengukuran sikapnya menjadi tidak terlalu valid
gitu ya, kadang-kadang dianggap tidak terlalu valid. Oke, itu Likert scale. Ini contoh yang saya ambil kembali lagi dari penelitian saya mengenai perempuan dalam bisnis keluarga. Ya, eh, pemimpin perempuan dalam bisnis keluarga. Nah, untuk setiap pernyataan berikut, mohon pilihlah respon yang paling mendekati bagaimana perusahaan keluarga dalam mempersiapkan keterlibatan ibu atau saudari dalam pengelolaan perusahaan. Nah, jadi di sini betul-betul saya mengatakan ada 6, sebenarnya lebih ya dari 6 ya. Ada 6 kalau yang terlihat di sini, ada 6 pernyataan yang berhubungan dengan bagaimana keluarga mempersiapkan keterlibatan responden tersebut dalam pengelolaan perusahaannya. Ya, pernyataan pertama, sejak muda usia saya mengikuti perkembangan perusahaan keluarga kami ini. Sejak muda usia, saya sudah dibimbing untuk memahami bagaimana perusahaan keluarga kami ini beroperasi. Ketiga, pendidikan formal yang saya tempuh disiapkan agar saya dapat berperan sesuai kebutuhan perusahaan keluarga kami. Dan seterusnya sampai yang keenam, sejak usia muda saya dilibatkan dalam diskusi mengenai perkembangan bisnis perusahaan keluarga kami di lingkungan keluarga. Nah, Anda perhatikan jawabannya dari sangat tidak setuju menjadi sangat setuju. Saya menggunakan 6 skala. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sangat tidak setuju untuk 1, sangat setuju untuk 6. Maka ini bisa saya nyatakan sebagai 6 points Likert-like skill. Ya, kalau Anda perhatikan kolom ini, angka 1, 2, 3, 4, 5 selalu 5, 6 selalu saya sebutkan, saya tuliskan untuk setiap pernyataan. Dan kalau Anda perhatikan, saya sengaja membuat tulisannya itu jarak antara 1 ke 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5, 5 dengan 6. Jarak yang saya buat sama. Ya, ketika Anda pakai Microsoft Word, gampang ya untuk menjadikannya sama, tinggal pilih distribute columns evenly gitu ya, pasti jadinya sama lebarnya. Nah, dengan demikian memberikan apa ya, kepastian gitu ya bahwa skala ini skala interval karena jaraknya secara visual memberikan jarak yang sama gitu ya. Jangan membuat Likert scale dengan angka 1 dengan 2, 2 dengan 3 jaraknya beda jauh. Ya, karena kan biasanya nih soalnya tulisannya yang angka 3 ini kan panjang, ya, sangat tidak setuju, maka butuh kolom yang lebih lebar. Jangan, ya. Lebih baik satu kata, satu baris seperti ini daripada Anda membuat jarak yang beda-beda. Karena itu akan memberikan kesan ya jaraknya beda gitu. Padahal interval jaraknya harus sama. Gitu ya. Jadi Likert scale Anda harus membuat jarak antara satu ke dua, dua ke tiga, tiga ke empat sama. Oke? Lanjut ya. Itu Likert scale. Berikutnya fixed or constant sum scale. Responden di sini diminta untuk memberikan angka ya antar item yang berbeda ya seperti pada contoh. Sorry, as per example below. This is more the nature of an ordinal scale. Ini kepotong ya. Jadi responden diminta untuk memberikan jawaban untuk masing-masing hal ya itu secara angka gitu ya. Dan fixed or constant sum scale ini memberikan skala ordinal. Ordinal ya, bukan interval ya. Nah, kenapa? Karena
kita tidak mengasumsikan jaraknya sama, gitu ya. Oke, in choosing a toilet soap, ya, dalam memilih sabun, ya, eh, coba jawablah eh, mana yang paling penting, ya, mana aspek yang paling penting, ya. Totalnya harus 100 poin. Jadi kalau menurut Anda misalnya fragrance itu paling penting, maka harus dikasih, kalau misalnya fragrance lebih penting dari warna, wanginya lebih penting dari warnanya, maka angka pada fragrance itu harus diberi angka yang lebih besar daripada color, gitu ya. Nah, total poinnya tapi harus 100, ya. Angka pada fragrance, color, shape, size, dan texture itu harus total 100. Jadi kalau Anda rasa sama penting, maka masing-masing dikasih angka 20. Gitu ya. Oke. Fixed or constant sum scale. Ya, hati-hati. Ini sekali lagi ya, objeknya satu. Ya, objeknya satu, sabun. Ya, objeknya cuma satu, sabun. Maka dia namanya rating scale. Ya, skalanya tadi ordinal. Oke. Nah, berikutnya ya. Yang berikutnya adalah staple scale. Ya, prinsipnya staple scale itu memberikan pengukuran yang dua arah. Anda perhatikan di sini ada angka plus dan angka minus. Ya. Nah, dengan apa? Hal yang ingin diukurnya diletakkan di posisi angka 0. Gitu ya. Di posisi yang kurang lebih angka 0. Gitu ya. Jadi di sini ada plus 1, plus 2, plus 3, minus 1, minus 2, minus 3. Ya. Jadi karakteristik of interest, hal yang ingin diukurnya, ditaruh di tengah-tengah antara angka positif dan angka negatif. Ya, karena kita tidak punya angka 0 yang mutlak, karena 0 itu bisa berarti tentang adopting modern technology, product innovation, interpersonal skill. 0 itu bisa berarti macam-macam dan tidak mempunyai absolute zero point, maka skala ini tetap dinyatakan sebagai skala interval, bukan rasio. Ya, state how you would rate your supervisor's abilities with respect to each of the characteristics mentioned below by circling the appropriate numbers. The appropriate number ya. Misalnya kalau saya melingkari plus 3, artinya supervisor saya nilai mempunyai tingkat adopsi terhadap teknologi baru, teknologi modern yang tinggi. Tapi kalau saya kasih nilai minus 3, artinya saya bilang bahwa parah, supervisor saya tidak adaptif terhadap teknologi. Ya, teknologi baru mah kemana? Dia tetap melakukan hal yang sama dengan yang dia lakukan 20 tahun yang lalu, bisa. Ya. Oke, itu staple skill. Jadi staple skill itu punya ukuran ditaruh di tengah-tengah, terus ada angka positif dan angka negatif yang terurut. Oke, product innovation. Inovasi produk dari supervisor saya, misalnya saya kasih plus 2, artinya ya cukup inovatif, ya walaupun tidak sangat inovatif gitu kan ya. Oke, berikut itu staple ya.
Berikutnya adalah graphic rating scale. Sesuai dengan namanya, harusnya graphic rating scale itu menggambarkan rate secara grafis, ya. Nah, eh, ini memberikan graphic rating scale biasanya dinyatakan memberikan skala ordinal, ya. Tapi kalau digambarkan seperti ini bisa saja dilihat sebagai seolah-olah interval. Tapi hati-hati ya, ini very bad itu 1, alright ada di antara 5 sama 6, excellent itu di 10. Ya, 1 ke 2, 2 ke 3 nggak jelas juga ya per definisinya apa. Ya, nah jadi graphic rating scale harusnya digambarkan sebagai grafis, ya. Nah, tapi kenapa ya? Ini adalah contoh yang diberikan dari buku Bugi dan sekarang ya. Tapi biasanya graphic rating scale itu harusnya grafis, ya. Ini contohnya nih, Wong Baker versus Pain Rating Scale, mengukur tentang tingkat kesakitan seseorang, gitu ya. Nah, grafisnya Anda lihat tersenyum, no heart, no no hurt sih, no hurt gitu ya, tidak sakit gitu ya. Sampai Anda lihat angka 5, tidak sakit itu 0 gitu ya. 5 itu sakit banget gitu ya. Hampir mati gitu kali ya. Kalau ini yang 4 mungkin setengah mati gitu kan. Yang 5 itu hampir mati gitu misal. Gitu ya. Nah, jadi kalau digambarkan yang umum itu berarti tidak sakit sama sekali. Misalnya disuntik misalnya ya. Itu skalanya bisa dari senyum ini sampai yang nangis gitu kan ya. Itu graphic rating scale. Nah, berikutnya adalah consensus scale. Sesuai dengan namanya, skala ini adalah skala konsensus. Ya, ketika kita menggunakan beberapa judge, beberapa expert biasanya yang kita jadikan panel untuk memilih item-item tertentu, ya, untuk mengukur konsep yang relevan yang kita ingin ukur, ya. Items yang kita bayangkan akan kita gunakan akan dipilih oleh si panel of judges tadi, ya. A consensus scale is developed dibangun berdasarkan item-item nanti yang dipilih, yang dikaji dan diuji validitas dan reliabilitasnya. Contoh dari consensus scale itu adalah Thurston Equal Appearing Interval Scale. Ya, Oke. Apa itu Thurston Scale? Ya, atau lengkapnya tadi Thurston Equal Appearing Interval Scale. Bahan ini saya ambil dari sumber ini. Anda bisa klik di catatan Anda yang diambil dari Question Pro, ya, yang menjelaskan tentang Thurston Scale, ya. Thurston Scale didefinisikan sebagai unidimensional scale, ya, skala satu dimensi, ya, yang digunakan untuk mengukur untuk track responden behavior, attitude, or feeling towards a subject. Sebenarnya objek ya harusnya ya. Oke, this scale consists of statements about a particular issue or topic
where each statement has a numerical value that indicates the respondent's attitude towards the topic as favorable or unfavorable. Ya. Dan selanjutnya, saya tidak akan bacakan. Kalau Anda ingin pelajari tentang Thurston Skill, Anda bisa baca di source ini. Ini adalah 5 langkah, ada dua langkah besar atau 2 tahap besar dari Thurston Skill. Ya, yang pertama adalah untuk membuat questions-nya, yang kedua adalah untuk mengukurnya. Ya, 2 langkah, 2 milestones istilahnya. Ya, langkah pertama untuk memperoleh question-nya itu ada 5 steps, ada 5 langkah. Ya, yang langkah kedua Anda lihat di sini ya, adalah apa yang dilakukan oleh panel of judge-nya. Oke, saya tidak akan jelaskan detailnya. Silahkan Anda pelajari dari sumbernya. Ya, ini tidak ada juga di buku kita. Jadi Anda bisa pelajari, tapi sekali lagi saya tidak menyarankan Anda untuk menggunakan Thurston Skill. Ya, karena untuk penelitian sarjana, skripsi sarjana sih baiknya pakai konsep yang sudah jelas aja, ya, sehingga pengukurannya tidak perlu kita ciptakan sendiri, gitu ya. Oke. Dan repot juga ya kalau harus ngumpulin expert gitu kan ya untuk bikin skala skala untuk variabel kita gitu ya. Nanti skripsinya nggak selesai-selesai. Oke. Video berikutnya kita akan bahas tentang ranking scale ya. Saya sudahi video pertama kita. Sampai ketemu lagi di ranking scale. Oops.